Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaldo Mela. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan dan dari Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang geopolitik di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe dan share video ini. Baiklah, apa sih geopolitik itu? Nah, ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik itu, yaitu yang pertama, geopolitik sebagai ilmu, memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi dan dasar ilmiah bagi tindakan politik suatu negara, hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Selanjutnya, teori-teori tentang geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Russell. Pada pandangan ini tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu berfokus pada kekuatan di darat atau kontinental, dan yang kedua berfokus pada kekuatan di laut atau maritim. Yang kedua, teori geopolitik Rudolf Cagelin. Pokok-pokok teori Cagelin dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang hidup. Yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Cagelin dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menunjuk kepada peperangan. Inti teori Haushofer adalah yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika dan Asia Barat, Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan. Yang kelima, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Yang keenam, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Teori selanjutnya adalah teori geopolitik Nicholas J. Spikman. Pokok teori Spikman disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara. Nah, tujuan mempelajari konsep geopolitik yang pertama, perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dan dalam ikatan kebangsaan. Yang kedua, perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Yang pertama, pengertian dan hakikatnya. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang filosofis. Ada beberapa latar belakang filosofis, di antara yang pertama, falsafah Pancasila, yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga, aspek sosial budaya, yang keempat, aspek kesejarahan. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi taat dan setiap komponen unsur pembentukan bangsa Indonesia, suku, golongan terhadap kesepakatan bersama terdiri dari beberapa, yaitu kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, koordinasi atau kerjasama, dan yang terakhir, kesetiaan terhadap ikrar bersama. Nah, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tujuan wawasan Nusantara.
Tujuan wawasan Nusantara ini mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Nah, arah dan sasaran wawasan Nusantara yang pertama, arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan, kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang selanjutnya, arah pandang keluar. Arah pandang di luar ini ditunjukkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan saling menghormati. Implementasi Nusantara. Ada beberapa implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya. Dan yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Tantangan implementasi. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat, globalisasi, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Selanjutnya, otonomi daerah. Nah, apa sih otonomi daerah itu? Istilah otonomi daerah berasal dari kata Latin autos yang berarti sendiri dan nomos berarti mengatur dan mengurus. Beberapa penulis memberi arti otonomi sebagai pengaturan perundang-undangan sendiri atau pemerintahan sendiri. Dalam penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah terhadap beberapa bentuk atau ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dekonsentrasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedua, tugas pembentukan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Arti penting otonomi daerah desentralisasi. Yang pertama, untuk terciptanya efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan politik. Yang ketiga, pemerintah daerah sebagai persiapan lanjut untuk karir politik lanjutan. Yang keempat, stabilitas politik. Yang kelima, kesetaraan politik. Dan yang terakhir, akuntabilitas politik. Selanjutnya, visi otonom daerah. Visi otonom daerah sebagai berikut. Yang pertama, politik dan ekonomi serta sosial. Prinsip-prinsip otonom daerah. Yang pertama, otonomi daerah adalah pemberian keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara mandiri sesuai situasi, kondisi, dan karakteristik daerah dalam lingkup wilayah negara. Yang kedua, otonomi daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam arti bahwa daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Yang ketiga, dalam menerapkan otonomi daerah seluas-luasnya didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dinamis, dan serasi. Yang keempat, dalam menjalankan otonomi daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah memegang teguh prinsip berkeadilan dan berkeadaban, kegotong royongan, membangun kesejahteraan daerah dan masyarakat, permusyawaratan, dan meniadakan ketimpangan sosial ekonomi serta ketimpangan antar daerah. Tujuan otonom daerah. Yang pertama, tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, perwujudan demokrasi dalam pemerintah daerah. Yang ketiga, perwujudan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial daerah. Dan yang keempat, pengembangan kreativitas sumber daya manusia di daerah. Dan yang terakhir, pengembangan karakteristik daerah. Pembagian urusan pemerintahan, pembagian dan pendistribusian kekuasaan atau kewenangan dalam suatu pemerintahan diatur secara horizontal dalam bentuk kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan
pendistribusian secara vertikal diatur dalam bentuk pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan mengenai geopolitik di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.